Hai, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja di tengah kejombloan dan masih mempertahankan sabun sebagai sundulup-sundulupnya. Diingetin dulu ya, konten ini membahas alur cerita semata-mata hanya untuk hiburan saja. Jika terjadi kemiripan tempat, kesamaan nama dan muka, itu hanya sebuah kebetulan saja. Video kali ini Upel Gajah akan membahas film Delicious Flight. Film ini dirilis tahun 2015 dan film Korea ini berdurasi 1,5 jam. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like channel ini dan tonton sampai selesai. Karena belum punya intro, langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah lapangan bola di samping tanah Mbah Marto. Terlihat dua orang muda-mudi sedang saling melempar bola. Karena namanya sulit, angel, kita namai sendiri aja ya. Yang ini Sugito dan ini adalah Jumilah. Saat asik main bola, Sugito mendapatkan telepon dari seseorang. Ia kemudian meninggalkan si Jumilah ini sendirian. Scene pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan dua orang pria wanita yang sedang lempar-lemparan bola di lapangan juga. Tapi nggak tahu ini di lapangan samping Mbah Marto atau bukan. Pria tadi adalah Sugito dan wanitanya ini bukan lagi Jumilah, dia Pariem. Cerita pun pindah ke tempat persyutingan. Di sini ramai dengan kru-kru filmnya. Nah, si Pariem ini adalah seorang aktris di film ini. Sugito ini adalah seorang bodyguardnya, kalau nggak salah loh. Tapi kok bodyguard kok ya kecil gitu ya, rupanya juga pokok. Saat Pariem sedang berdandan di ruang rias, ia didatangi oleh pria berambut emo. Sebut saja dia Sugeng. Sugeng ini juga seorang aktor utama di dalam film tersebut. Tiba-tiba si Sugeng ini langsung menyundlup Pariem dari belakang. Karena clip on-nya itu belum dimatikan, suaranya pun terdengar sampai luar negeri. Sementara Sugito yang telat datangnya pun tidak dapat berbuat apa-apa, hingga ia kena marah oleh manajer si Pariem. Persundup-sundupan antara aktris dan aktor ini pun menjadi berita topik terhangat saat itu. Scene pun berpindah ke bandara. Pariem mendapat tawaran job untuk syuting di luar negeri. Ya kemudian berangkat, ya tentunya dikawal oleh Sugito. Nah, di dalam pesawat ini kita diperlihatkan oleh garangan bersaudara. Nah, yang bertopi ini kita sebut saja Riyadi, dan yang muka pokok ini kita sebut saja Kiman. Mereka ini adalah dua orang sahabat karib yang sedang ngobrolin cara memikat hati para wanita. Bahkan ada pramugari yang lewat, dua garangan ini sudah membayangkan ia memakai blok. Kita juga diperlihatkan pria berambut emo tadi, yakni si Sugeng, yang juga berada di dalam pesawat kelas VIP. Ia sedang dilayani oleh pramugari berambut pendek. Nah, Sugeng ini pun agak sombong. Nah, si Pariem ini juga masuk pesawat yang sama dengan Sugeng. Saat masuk, ia digoda oleh seorang pramugara. Tak lama kemudian, Sugito masuk pesawat dan bertemu dengan pramugari berambut pendek tadi. Ia tersenyum dan terlihat delegek. Nah, si pramugari berambut pendek ini ternyata adalah seorang wanita yang berada di scene awal tadi, yakni si Jumilah yang ternyata menyukai si Sugito. Nah, dari sini si Sugito ini sudah tidak mengenali Jumilah, mungkin udah lupa kali ya saat ditinggalkan di lapangan samping Mbah Marto tadi. Pesawat pun akan terbang. Dua garangan ini meminta pramugari semok nan kimplah-kimplah untuk memasang sabuk pengaman. Saat berada di udara, tempat duduk Sugito dan Pariem ini berhadapan dengan kursi duduk pramugari yang di situ ada Jumilah. Saat memandang Sugito, Jumilah ini membayangkan dulu saat ia bermain lempar bola dan ditinggal Sugito, dan sampai tidak ada kabarnya lagi. Di tempat duduknya, Pariem ini sedang tidur pulas, sementara Sugito ngeliatin Pariem sambil menahan lontongnya.
Tak lama kemudian, Pariem terbangun dan meletakkan tangannya di paha Sugito. Sugito yang tampak gugup langsung menuju toilet. Di dalam toilet, ia marah pada dirinya sendiri. Blok, blok, blok. Saat membuka pintu toilet, Jumilah ini tiba-tiba mendorong masuk Sugito. Jumilah menanyakan apa dia masih ingat dengannya. Sugito yang polos ini pun malah mengatakan bahwa sudah lupa rasanya. Pesawat terbang pun getar-getar karena nabrak awan kali ya, hingga membuat mereka keluar dari toilet. Nah, saat keluar toilet, di depan pintu sudah ada Pariem. Pariem ini hanya tersenyum dan meninggalkan mereka berdua. Sinpu pindah ke Sugeng. Ia sedang dihampiri oleh salah satu pramugari yang kimplah-kimplah, dan terjadilah sundlup-sundlup Nyahnyo di atas kursi si emo tadi. Itu tadi hanya hayalan si Sugeng saja yang tak kuat menahan lontongnya. Sugeng kemudian meminta tolong untuk memberikan sepucuk surat pada Pariem. Dalam surat itu, Pariem diminta untuk menemui di tempat VIP. Surat tersebut kemudian dikembalikan dan ia juga menyampaikan sesuatu untuk dikatakan ke Sugeng. Nggak tahu ini apa yang diomongin sih. Jumilah ini pun memberikan surat tersebut kepada Sugeng dan membisikkan sesuatu. Tapi Sugeng ngomong bahwa Jumilah bukan wanita tipenya. Jumilah pun langsung marah besar hingga seluruh pesawat dengar teriakannya. Film kemudian dipertontonkan Jumilah yang sedang sedih dan memainkan sebuah bola kenangan yang dulunya sering digunakan Kasti bersama Sugito. Jumilah ini kemudian mendatangi Sugeng dan meminta maaf atas kelakuannya tadi. Ia juga menawarkan bantuan apapun sebagai gantinya. Sugeng yang belum dapat bertemu dengan Pariem, ia meminta tolong Jumilah untuk memisahkan Pariem dengan Sugito. Tak lama kemudian, Sugito ini dibawa oleh Jumilah ke tempat duduk VIP dan kemudian meninggalkannya. Sin pun pindah ke dua garangan tadi, Riyadi dan Kiman. Mereka menggodai salah satu pramugari. Sebut saja pramugari ini Sarni. Mereka minta tolong untuk memperbaiki headsetnya. Saat sedang membetulkan headsetnya, dua garangan ini meletakkan sebuah HP di bawah kaki Sarni yang bertujuan untuk melihat nya. Tak diduga, Blitz dan suara HP pun menyala. Iya. Mereka berdua gugup dan saling menyalahkan. Si Riyadi pergi ke toilet dan Kiman ya bingung, sudah nggak bisa berkata apa-apa. Bukannya marah, si Sarni ini justru menggoda Kiman. Sin pun pindah ke toilet dengan memperlihatkan si Kiman dan si Sarni sedang sundlup Nyahnyo di dalamnya. Setelah Nyahnyo tadi, si Kiman diberikan makanan enak sama si Sarni. Riyadi yang meminta remplo ati bakar pun tidak dikasih. Kiman juga mengatakan pada Riyadi bahwa dirinya habis sundlup-sundlup dengan Sarni. Bahkan garangan satu ini memperlihatkan Sarninya hadiah dari pramugari tadi. Gila, congkak bener ini orang. Sin pun pindah ke Sugito. Di tempat VIP tadi, ya didatangi dua pramugari kinyis-kinyis. Wow, ya ini si Sarni dan yang satunya saya belum kenalan ini. Karena baru pertama kali sundlup-sundlup, ia pun gregeli. Gregeli apa ya? Ya gemetar-gemetar gitu seluruh badan. Tiba-tiba ada si Pariem dan ternyata itu hanya mimpi Sugito saja. Di sisi lain, saat Pariem sedang sendiri, tiba-tiba didatangi oleh Sugeng yang sudah ingin memerdekakan lontongnya. Karena takut, Pariem pun hanya dapat mengikuti semua perintahnya. Sementara itu, Sugito yang sudah bangun tadi kembali ke tempat duduknya. Tapi Jumilah panik dan bingung melihat itu. Saat akan masuk ke toilet, ia memergoki Riyadi yang sedang memerdekakan lontongnya dengan di mukanya. Pekok. Jumilah ini kemudian memiliki ide. Ia menyuruh Riyadi untuk menghalang-halangi Sugito agar tidak kembali ke tempat duduknya. Saat main QQ, Sugito tersadar bahwa ia dijebak.
setelah menemukan paspor milik Sugeng. Ia kemudian mendatangi tempat duduk si Pariem yang ternyata sudah tidak ada. Ia kemudian mencari ke seluruh bagian pesawat. Saat berada di toilet tengah, ia menemukan pintu tersebut terkunci dari dalam. Tiba-tiba Pariem keluar dari toilet sembari menendang Sugeng. Pariem ini menjelaskan kepada semua orang bahwa si Sugeng akan menyundulup dirinya. Tanpa pikir panjang, Sugeng pun diringkus beramai-ramai. Pariem dan Sugito kembali ke tempat duduk. Dan di balik gorden, Jumilah menangis melihat keduanya saling bercanda. Sakne cum. Sugito dan Pariem akhirnya tiba di sebuah penginapan. Lah, ternyata tempat tersebut adalah tempat untuk sundulup. Sugito kemudian menelpon manajernya yang menaunginya. Ia kemudian diberitahu bahwa job tersebut adalah film sundup dan Pariem sebagai artisnya. Sugeng pun kecewa dengan pernyataan tersebut. Scene pun pindah ke tempat syuting. Si Sugito pun murung durjana. Ia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ia hanya bermain bola di samping rumah Pak Karyo, sementara Pariem hanya pasrah dengan keadaan. Setelah pikir-pikir, Sugito kemudian bertekad bulat untuk mendatangi tempat syuting yang tak jauh dari rumah Pak Karyo tadi. Ia kemudian menggulung semua kru di situ dan membawa pulang Pariem ke Korea. Scene pun pindah ke pesawat. Di situ Sugito dimarahi lewat telepon oleh manajernya karena kejadian tersebut. Sementara si Pariem hanya terdiam dan berambangi matanya. Sugito mencoba mengajak ngobrol Pariem, tapi hanya dicuekin. Ia marah dan pergi, pindah ke kursi belakang. Nah, pesawat yang ditumpanginya ini sama dengan pesawat yang berangkat tadi. Di situ diperlihatkan Sugeng yang sedang pinjam telepon penumpang lain di sampingnya. Sementara dua garangan ini juga ada si Riyadi sama Kiman. Nah, di sini Kiman pun bertemu dengan pramugari idamannya tadi. Dan kemudian melakukan sundulupnya. Setelah keluar, waduh, dunia serasa milik berdua saking bahagianya. Bejo tenan kowe, man Kiman. Sesampainya di bandara, Pariem dan Sugito berpisah. Pariem mau ke Beringharjo, sementara si Sugito pergi ke Sarkem. Tapi saat Pariem berjalan, dia mendapat telepon dari seorang wanita. Entah apa yang dikatakannya, tapi kemudian si Pariem ini mengoyak atau mengejar Sugito, dan mereka pun berpelukan. Film pun selesai. Kabar si Jumilah tadi yo pastine kandas wes sakne yo. Sini aja mbak main sini dolanan telalene Pak D. Genre film ini katanya sih romantis, tapi kok blas nggak ada romantisnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk bahasan film A Delicious Flight tahun 2015, dan kita ketemu lagi di video-video lainnya. Upel Gajah undur diri dan bye bye. Ya.